Teman-teman, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja agak berat. Ada satu hadis yang kalau kita dengar sekilas bisa bikin kaget, bikin hati bergetar, dan sering banget disalahpahami. Kedengarannya keras banget, tapi percayalah, di baliknya ada pelajaran yang luar biasa dalam buat kita semua. Pernah dengar nggak? Atau mungkin kepikiran sendiri pertanyaan ini, benar nggak sih mayoritas penghuni neraka itu wanita? Dengerinnya aja udah bikin gak nyaman ya kan? Wajar banget kalau kita merasa begitu. Tapi pertanyaannya, apa Islam beneran bilang begitu? Kalau iya, maksudnya apa? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Santai aja, tujuan kita bukan buat menghakimi, tapi buat cari hikmahnya. Coba kita bayangin sejenak ya. Suasananya hening, Rasulullah SAW baru saja mengalami sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, di mana beliau diperlihatkan surga dan neraka secara langsung. Lalu dengan raut wajah yang serius, beliau menyampaikan sesuatu. Sebuah penglihatan yang benar-benar bikin para sahabat yang ada di sana itu shock. Dan yang menarik, lihat deh reaksi para sahabat wanita saat itu. Mereka nggak protes loh, mereka nggak marah, nggak merasa, kok kita disudutkan? Enggak sama sekali. Justru hati mereka yang penuh iman itu langsung gemetar ketakutan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka langsung bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu? Ini pertanyaan yang lahir dari hati yang mau belajar, yang mau jadi lebih baik, bukan dari hati yang mau membantah. Nah, ini dia poin kuncinya. Jawaban Nabi itu bukan vonis, bukan stempel kalian pasti masuk neraka. Bukan. Kita harus ingat, setiap teguran dari Rasulullah itu ibarat obat pahit dari dokter yang sayang banget sama kita. Pahit, tapi tujuannya untuk menyembuhkan. Beliau itu lagi ngasih kita peta anti nyasar, supaya kita, umat yang beliau cintai, bisa selamat dari bahaya yang benar-benar nyata. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kesalahan paling umum adalah menganggap hadis ini ngomongin tentang gender, titik. Padahal, bukan itu intinya. Fokusnya itu jauh lebih dalam, yaitu tentang dua kebiasaan buruk. Dua kebiasaan yang jujur aja bisa menimpa siapapun, mau itu laki-laki atau perempuan. Disinilah letak salah kaprahnya. Kalau kita comot satu kalimat aja, ya kesannya kayak vonis buat perempuan. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, hadis ini tuh kayak lampu sorot yang terang benderang, yang ngasih tahu kita, awas di depan ada lubang. Sebuah peringatan tentang sifat dasar manusia, jebakan yang bisa kena ke kita semua kalau kita nggak hati-hati. Dan ini logikanya sederhana banget kan? Coba kita pikir, Islam datang menghapus tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Islam ngasih hak waris ke perempuan, hak milih suami, bahkan bilang surga ada di telapak kaki ibu. Terus, masa iya agama yang sama tiba-tiba merendahkan perempuan? Kan nggak masuk akal. Ini artinya, cara kita baca hadis tadi harus pas, harus sejalan dengan semangat Islam yang justru sangat memuliakan perempuan. Jadi, dua akar masalahnya apa dong? Rasulullah nunjuk dua hal spesifik. Satu, sering melaknat. Maksudnya, yaitu gampang banget ngeluh, ngomel, ngomong kasar, nyakitin hati orang lain, lidahnya tajam. Kedua, dan ini dalam banget maknanya, mengingkari kebaikan suami. Atau lebih luas lagi, nggak bersyukur, kufur nikmat atas kebaikan pasangan. Kelihatannya sepele ya, cuma soal omongan dan rasa syukur. Jangan salah, dampaknya ternyata luar biasa. Nah, di bagian inilah hadis ini jadi relevan banget buat kita sekarang. Ini bukan tentang dosa-dosa besar yang kelihatan mata kayak mencuri atau membunuh, bukan. Ini tentang ujian lisan dan rasa syukur. Ujian dari kebiasaan kita sehari-hari yang sering banget kita anggap remeh dan sepele. Dalam hadis itu disebutin satu contoh kalimat yang wow, dahsyat banget efeknya. Aku nggak pernah lihat ada bagus-bagusnya dari kamu. Cuma satu kalimat diucapin pas lagi emosi, pas lagi marah, tapi kalimat itu bisa ngehapus semua catatan kebaikan yang udah dibangun bertahun-tahun. Coba kita jujur sama diri sendiri, pernah nggak sih kita sadar atau nggak sadar ngucapin kalimat yang mirip-mirip kayak gitu? Ngeri ya betapa bahayanya lidah yang nggak dijaga. Oke, kita pakai analogi rumah tangga modern deh biar gampang. Bayangin skenario pertama, suami kerja banting tulang, pulang capek. Mungkin hasilnya nggak selalu sempurna, tapi dia udah berusaha maksimal. Tapi yang dia dengar di rumah setiap hari apa? Keluhan. Kok cuma dapat segini sih, Pak? Lihat tuh tetangga sebelah udah ganti mobil lagi. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Waduh, suasana rumah jadi kayak apa? Penuh tekanan, penuh tuntutan. Semangat suami bisa langsung drop. Semua kebaikan dia selama ini seolah-olah lenyap, cuma gara-gara satu dua hal yang kurang. Sekarang, bandingin sama skenario kedua. Kondisinya mungkin sama aja atau bahkan lebih susah. Suami pulang kerja, capek, bawa rezeki yang mungkin pas-pasan. Tapi yang dia dengar di rumah, alhamdulillah, makasih ya ayah udah berjuang buat kita hari ini. Gak apa-apa, yang penting kita sehat dan bareng-bareng. Lihat bedanya?
Fokusnya bukan pada apa yang kurang, tapi pada apa yang ada. Suasana rumah jadi adem, penuh rasa syukur. Kebaikan sekecil apapun jadi terasa besar dan berharga. Jadi intinya apa? Lisan kita itu cuma corongnya hati. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang keluar lewat mulut. Kalau hatinya dipenuhi rasa syukur, ya yang keluar pasti kata-kata yang enak didengar, yang bikin adem. Sebaliknya, kalau hatinya isinya cuma rasa nggak puas, ya jangan heran kalau yang keluar dari mulutnya cuma keluhan, keluhan dan keluhan lagi. Tapi indahnya ajaran Islam itu di sini. Setelah dikasih tahu penyakitnya apa, kita nggak dibiarin gitu aja. Kita selalu dikasih resep obatnya. Rasulullah pun nggak membiarkan para sahabat wanita itu terus-terusan cemas. Beliau langsung kasih tahu solusinya, jalan keluarnya. Resep dari Nabi ini simple tapi ampuh banget, karena langsung nyerang ke akarnya, yaitu hati kita. Ada 2 langkah. Langkah pertama, perbanyak sedekah. Langkah kedua, perbanyak istighfar, alias minta ampun sama Allah. Gimana cara kerjanya? Gini, sedekah itu gunanya buat melembutkan hati yang mungkin udah mulai keras karena kebanyakan ngeluh. Pas kita ngasih ke orang yang lebih susah, kita jadi dipaksa ngeliat ke bawah. Dan kita sadar, ternyata hidup gue udah enak banget ya. Otomatis rasa syukur muncul. Nah, kalau istighfar, itu ibarat sabun pembersih buat hati. Dengan bilang, ya Allah aku salah, kita jadi sadar sama kekurangan diri sendiri. Kalau udah sibuk ngurusin salah sendiri, mana sempat lagi nyari-nyari salahnya orang lain ya kan? Jadinya lebih rendah hati deh. Oke, sekarang mari kita tarik pelajarannya lebih luas lagi. Karena kalau kita renungkan, peringatan ini tuh bukan cuma buat perempuan dan bukan cuma buat zaman dulu. Ini pesan universal, pesan untuk setiap jiwa, termasuk saya dan Anda. Kita harus selalu ingat frame-nya ya. Ini adalah sebuah teguran yang penuh cinta. Persis kayak seorang ibu yang lihat anaknya lari ke tengah jalan raya. Pasti ibu itu teriak kenceng kan? Jangan! Apa teriakannya itu tanda benci? Bukan. Justru itu bukti cinta yang luar biasa besar. Bukti kepanikan karena ingin menyelamatkan. Nah, begitulah seharusnya kita memandang hadis ini. Dan jangan lupa, bukti bahwa surga itu terbuka lebar untuk wanita ada banyak banget. Lihat saja para teladan kita. Ada Ibunda Khadijah yang mengorbankan segalanya demi dakwah. Ada Fatimah Az-Zahra yang hidupnya penuh kesederhanaan tapi nggak pernah ngeluh. Kekuatan super mereka ada di mana? Ada di lisan yang terjaga dan hati yang selalu bersyukur, bahkan saat diuji habis-habisan. Jadi kesimpulan akhirnya apa? Ini dia. Ujian menjaga lidah dan hati ini bukan ujian gender. Ini adalah ujian kemanusiaan kita. Berlaku untuk semua. Untuk istri, ya, tapi juga untuk suami yang gak menghargai istrinya di rumah, untuk anak yang sering ngeluh ke orang tua, bahkan untuk bos di kantor yang hobinya cuma nyari-nyari kesalahan anak buahnya. Kita semua, setiap hari, ada di medan perang yang sama, perang melawan lisan dan hati kita sendiri. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan satu pertanyaan ini. Setiap kata yang keluar dari mulut kita hari ini, setiap ucapan terima kasih, atau sebaliknya, setiap keluhan, itu semua ibarat kita lagi menaruh batu bata, membangun sebuah jalan. Pertanyaannya cuma satu, jalan yang kita bangun ini arahnya kemana? Semoga ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua.